Sebab materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Yang kedua, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Sebab yang pertama adalah peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijelaskan mengenai peran Indonesia dalam pergaulan internasional, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berdasarkan tujuan nasional tersebut membawa konsekuensi bahwa Indonesia harus senantiasa berperan dalam menciptakan perdamaian dunia. Makna hubungan internasional yaitu hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas kenegaraan untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut. Asas-asas hubungan internasional. Asas teritorial, yaitu suatu negara memiliki kekuasaan penuh untuk melaksanakan hukum bagi semua orang dan barang yang ada di wilayahnya. Asas kebangsaan, yaitu asas yang didasarkan pada kekuasaan negara untuk warga negaranya. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan masyarakat. Arti penting hubungan internasional bagi bangsa Indonesia. Membentuk negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis. Membentuk masyarakat yang adil dan makmur, baik material dan spiritual dalam wadah NKRI. Menjalin persahabatan yang baik antara Indonesia dan semua negara. Mempertahankan kemerdekaan dan keselamatan negara. Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar negeri untuk kemakmuran rakyat apabila belum bisa dihasilkan sendiri. Meningkatkan perdamaian dunia dan meningkatkan persaudaraan segala bangsa. Politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Dalam melaksanakan hubungan dengan negara lain, Indonesia berpedoman pada politik luar negeri yang berasaskan prinsip bebas aktif. Bebas diartikan Indonesia bebas bergaul dengan negara manapun tanpa mengikatkan diri pada salah satu blok barat atau blok timur. Aktif diartikan Indonesia aktif bekerjasama dengan negara lain dalam membentuk perdamaian dunia. Hubungan dan kerjasama luar negeri yang bebas aktif bertujuan untuk kemajuan peradaban dan perdamaian dunia. Bentuk hubungan internasional yang dilakukan Indonesia. Bilateral, yaitu hubungan yang dilakukan oleh dua negara. Contohnya, kerjasama Indonesia-Perancis dalam berbagai bidang. Kerjasama Indonesia-Australia dalam bidang ekonomi dan pariwisata. Regional, yaitu hubungan antar negara dalam satu kawasan. Contohnya ASEAN. Multilateral, yaitu hubungan yang dilakukan oleh lebih dari dua negara. Contohnya PBB dan ASEAN. Sarana hubungan internasional. Diplomasi, yaitu seluruh kegiatan untuk melaksanakan politik luar negeri suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain. Propaganda, yaitu suatu usaha sistematis yang dilakukan untuk mempengaruhi pikiran, emosi, dan tindakan kelompok untuk kepentingan masyarakat. Ekonomi, yaitu menggunakan kebijakan ekonomi untuk melaksanakan hubungan internasional. Kekuatan militer, yaitu dengan menggunakan peralatan militer yang kuat dapat meningkatkan keyakinan dan stabilitas hubungan internasional. Anak-anakku, sebab topik yang kedua yaitu peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Yang pertama, peran Indonesia dalam PBB. Yang kedua, peran Indonesia dalam ASEAN. Yang ketiga, peran Indonesia dalam gerakan non-blok. Yang keempat, peran Indonesia dalam APEC. PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, didirikan di San Francisco, Amerika Serikat pada tanggal 24 Oktober tahun 1945.
Jumlah anggota PBB telah mencapai 192 negara. Indonesia menjadi anggota PBB ke-60 pada tanggal 28 September tahun 1950. Peran Indonesia dalam PBB. Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian dunia, yaitu pasukan Garuda. Indonesia pernah menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia pernah ditunjuk sebagai Ketua Sidang Umum PBB, yaitu Adam Malik. Indonesia turut aktif dalam perdamaian dunia melalui inisiatif untuk menyelenggarakan Jakarta Informal Meeting guna menyelesaikan pertikaian Kamboja. ASEAN. ASEAN merupakan organisasi kerjasama di kawasan Asia Tenggara yang didirikan melalui Deklarasi ASEAN tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Latar belakang terbentuknya ASEAN adalah persamaan nasib sebagai negara yang pernah dijajah bangsa asing. Peran Indonesia dalam ASEAN. Sebagai pemrakarsa berdirinya ASEAN. Sebagai tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN pertama 9, 18, dan 19 di Bali dan Jakarta. Sebagai tempat berdirinya Gedung Sekretariat ASEAN. Pemrakarsa dibentuknya Komunitas Asia Tenggara. Penyelenggara Jakarta Informal Meeting. Gerakan Non-Blok. Gerakan Non-Blok merupakan suatu organisasi yang dibentuk oleh negara berkembang yang mempunyai politik bebas dan aktif. Gerakan Non-Blok memiliki arti penting bagi negara Indonesia. Gerakan Non-Blok memiliki persamaan dalam menentukan prinsip hubungan internasional sebagai negara yang netral. Peranan Indonesia dalam gerakan non-blok. Sebagai pemrakarsa berdirinya gerakan non-blok yaitu oleh Presiden Soekarno, turut serta memecahkan masalah-masalah dunia berdasarkan perdamaian dunia, memperjuangkan hak asasi manusia dan tata ekonomi dunia yang berdasarkan asas keadilan, menjadi tuan rumah KTT Gerakan Non-Blok ke-10 di Jakarta tanggal 1-6 September 1992. APEC. APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation adalah organisasi yang terbentuk atas kerjasama antar negara dalam satu kawasan Pasifik. APEC merupakan organisasi yang difokuskan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan investasi di antara sesama negara anggota. Peranan Indonesia dalam APEC. Pencetus APEC. Sebagai tuan rumah pertemuan pemimpin APEC kedua di Bogor pada tahun 1994, menghasilkan deklarasi Bogor yang berisi penetapan kawasan APEC sebagai kawasan perdagangan dan investasi bebas dan terbuka yang berlaku paling lambat pada 2020. Sebagai tuan rumah APEC pada 2013 di Bali.